Oke, masih semangat untuk belajar? Nah, kita lanjut materi selanjutnya ya. Nah, sekarang kita bahas tentang tahap perkembangan embrio di dalam kandungan ya. Nah, tahap perkembangan embrio ini akan dibagi menjadi 3 trimester. Ada trimester 1, trimester kedua, kemudian ada trimester ketiga atau trimester akhir. Kita bahas yang pertama, trimester 1. Pada trimester 1 ini merupakan proses terbentuknya hampir seluruh organ tubuh daripada janin tersebut. Nah, pada trimester 1 ini merupakan tahap yang paling rentan ya. Janin itu sangat rentan terhadap radiasi, terhadap obat, ataupun zat-zat kimia yang lain. Nah, di sini disebut ada alkohol. Jadi bagi ibu yang hamil pada trimester pertama ini harus berhati-hati dalam memilih nutrisi dan juga harus menjauhi perilaku buruk seperti merokok, mengkonsumsi minuman keras, apalagi mengkonsumsi narkoba itu harus dihindari pada trimester pertama ini. Nah, kita lihat kondisi janin pada trimester pertama ini. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya, ada dua. Nah, pertama pada usia 5 minggu atau 35 hari, sekitar 35 hari ya. Di sini ukuran dari embrio itu kurang lebih 7 mm, jadi sangat kecil ya, masih di bawah 1 cm. Kemudian dia sudah memiliki bakal tulang belakang di sini. Pada usia ini juga terjadi pembentukan otak dan sumsum tulang belakang. Ini merupakan pusat saraf. Nah, kemudian setelah bayi itu berumur 9 minggu, di sini dia sudah memiliki struktur yang lengkap, organnya sudah lengkap. Ini sudah bisa disebut dengan janin. Jadi embrio yang sudah memiliki struktur lengkap itu disebut dengan janin. Nah, janin ini dia terhubung dengan ibunya itu melalui tali pusat atau juga sering disebut dengan plasenta. Ada yang tahu fungsi dari plasenta? Plasenta itu fungsinya mengantarkan nutrisi dan juga oksigen dari sang ibu ke sang janin. Kemudian di bagian luar, di sini juga ada selaput pelindungnya ya. Dia memiliki selaput pelindung namanya kantung ketuban. Ini fungsinya untuk melindungi sang janin. Di dalam selaput ini ada cairan, namanya cairan ketuban. Nah, pada akhir semester pertama ini janin itu sudah terlihat seperti miniatur bayi ya. Seperti bayi yang ukurannya kecil. Nah, itu pada trimester pertama. Kita lanjut ke trimester kedua. Nah, kalau pada trimester kedua ini tidak ada perkembangan yang mendasar ya. Dia hanya terjadi pertambahan ukuran. Nah, di sini terlihat sekali perbedaannya pada jarinya ya. Pada awal trimester kedua, ini jari-jari dari janin ini belum terlihat jelas. Sedangkan pada akhir trimester kedua, ini jari-jarinya sudah terlihat jelas. Bahkan di sini sudah memiliki kuku. Jari-jarinya sudah memiliki kuku. Dan pada tubuhnya juga sudah memiliki rambut ya. Ada rambut-rambut halus seperti di kepalanya, ini sudah mulai tumbuh rambut. Pada akhir trimester kedua, ini janin sudah bergerak aktif. Jadi dia sudah mulai menendang ya pada usia trimester kedua ini. Nah, kemudian kita lanjut ke trimester ketiga. Nah, pada trimester ketiga ini merupakan tahap persiapan untuk bayi itu lahir. Jadi trimester ketiga dari bulan ke-7, ke-8, dan ke-9. Nah, rata-rata janin itu di dalam kandungan itu kurang lebih 9 bulan 10 hari ya. Tapi tiap-tiap perempuan juga hamilnya berbeda-beda. Masa hamilnya itu berbeda-beda, tidak sama.
Nah, pada trimester ketiga kita lanjut. Di sini terjadi pertumbuhan ukuran bayi yang sangat pesat. Jadi ukurannya itu sangat besar ya, sangat pesat. Dari 19 cm itu akan menjadi 50 cm, kurang lebih 50 cm. Nah, pertambahan ukuran itu tujuannya untuk menyiapkan bayi itu agar memiliki kekuatan untuk menghadapi hidup di lingkungan luar rahim. Nah, kemudian di sini sistem sirkulasi atau sistem pernapasan juga akan berubah, mengalami perubahan. Dia akan siap, sistem pernapasannya siap untuk bernapas di luar rahim. Jadi dia akan putus dari induknya ya, tali pusatnya ini akan putus, jadi dia akan siap untuk mengambil oksigen sendiri. Jadi sistem pernapasannya sudah sempurna pada trimester ketiga. Pada akhir trimester ketiga, ini posisi bayi akan terbalik. Dari awalnya kepalanya di atas, pada trimester ketiga ini kepalanya akan berada di bawah. Ini merupakan persiapan dari kelahiran. Tujuannya kepala itu di bawah agar saat lahir, organ-organ yang lain tidak mengalami kerusakan, seperti tangan misalkan. Nah, jika bayi ini menjelang lahir masih posisi kepalanya di atas, itu disebut dengan bayi sungsang. Biasanya bayi sungsang itu lahirnya harus melalui operasi sesar ya, tidak bisa lahir secara normal. Nah, jadi pada akhir trimester ketiga ini bayi akan lahir. Nah, di sini ada gambar bayi lahir. Nah, itu tadi penjelasan Pak tentang perkembangan embrio di dalam kandungan ya, perkembangan janin di dalam kandungan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Kita lanjut di pertemuan minggu depan. Oke, selamat siang.